Selamat datang di channel Mbah Joyo. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur dan kaya raya. Supriyadi, seorang penjaga sekolah tua, sudah lebih dari 20 tahun bertugas di SMA Negeri Wanabakti, sebuah sekolah menengah di desa terpencil yang sepi dan dikelilingi hutan lebat. Sekolah ini dikenal angker, terutama karena sudah berdiri sejak zaman kolonial dan menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Supriyadi adalah pria pendiam, menjalani hidupnya dalam kesunyian dan kesendirian. Setelah ditinggal mati istrinya 5 tahun yang lalu, hidupnya hanya berputar di antara menjaga sekolah, berbincang sedikit dengan para guru, dan sesekali membantu anak-anak sekolah yang datang pada pagi hari. Kehidupan yang ia jalani seakan tiada artinya. Bahkan tak jarang ia merasa seperti orang mati yang hanya berputar-putar tanpa tujuan. Namun satu malam mengubah segalanya. Malam itu, seperti biasa, Supriyadi melakukan patroli terakhir di koridor sekolah yang sunyi. Lampu-lampu temaram menyinari lorong panjang yang berlantai dingin. Suara langkahnya bergema, seolah dinding-dinding tua mengawasinya dalam diam. Ia memeriksa satu demi satu ruang kelas, memastikan semuanya terkunci rapat. Saat ia hendak menuju ruang guru, terdengar suara pintu berderit. Supriyadi berhenti, menajamkan pendengarannya. Tak ada apa-apa. Ia kembali melangkah, namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada yang mencoba membuka pintu kelas di ujung koridor. Ia berbalik, memutuskan untuk memeriksa lebih dekat. Langkahnya lambat dan hati-hati. Dari kejauhan, Supriyadi bisa melihat pintu kelas yang terbuka sedikit, seolah mengundangnya untuk mendekat. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri dari perasaan tidak nyaman yang mulai menguasai dirinya. Ketika akhirnya ia mencapai pintu, ia mengintip ke dalam ruangan yang gelap. Ruangan itu tampak biasa saja, dengan deretan bangku dan meja yang tersusun rapi. Namun, di sudut ruangan, sesuatu membuat Supriyadi terperanjat. Bayangan seseorang berdiri di dekat jendela, namun dalam posisi yang tidak biasa, terbalik. Kepala sosok itu berada di bawah, dan tubuhnya tegak di udara, seolah tergantung dari langit-langit. Supriyadi membeku. Sosok itu perlahan berbalik menghadapnya. Mata yang kosong, tatapan yang menusuk langsung ke dalam jiwanya. Seorang pocong, tetapi dengan posisi terbalik. Kain kafan yang melilit tubuhnya kusut dan kotor, dengan noda darah yang membekas di beberapa tempat. Sosok itu hanya diam, seolah menunggu. Dan entah bagaimana, Supriyadi merasa tidak asing. Rasa takut yang awalnya mencengkeramnya berubah menjadi rasa penasaran yang kuat. Sosok itu seolah-olah mengajaknya masuk lebih dalam, mengundangnya untuk mendekat dan memahaminya. Meskipun tubuhnya gemetar, Supriyadi melangkah maju, perlahan memasuki ruangan. Seketika sosok pocong itu menghilang, meninggalkan jejak kabut tipis yang menyelubungi ruangan. Supriyadi berdiri termangu, merasakan dingin yang menelusup sampai ke tulang. Ia merasakan kehadiran yang kuat di ruangan itu, meskipun sosok pocong sudah tidak terlihat. Supriyadi berdiri terdiam di dalam kelas yang kosong itu. Kepalanya masih berputar, dan perasaannya tak karuan. Ada sesuatu yang terasa sangat janggal, bukan hanya tentang apa yang ia lihat, tapi tentang perasaannya sendiri. Ketakutan yang biasa ia rasakan ketika menghadapi hal-hal gaib ini perlahan memudar, digantikan oleh rasa penasaran yang seolah-olah tidak bisa ia kendalikan. Malam berikutnya, ia mendapati dirinya kembali menyusuri lorong sekolah. Namun, kali ini, ia sengaja menuju kelas tempat ia melihat pocong terbalik tersebut. Setibanya di depan pintu, ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengulurkan tangan untuk membuka pintu kelas yang dingin. Saat pintu terbuka, ruangan itu kembali tampak kosong, seolah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Supriyadi menghela napas lega, merasa sedikit bodoh karena menakuti dirinya sendiri. Namun, saat ia berbalik hendak pergi, suara berderit pelan terdengar dari belakang. Ia berbalik
Dan di sudut ruangan itu, sosok pocong terbalik kembali muncul. Kali ini, sosok itu tampak berbeda. Meski tetap terbalik, tubuhnya sedikit lebih tegak dan tatapannya jauh lebih tajam. Mereka saling menatap dalam keheningan yang mencekam. Supriyadi merasa seolah-olah terhisap dalam tatapan sosok itu, tak mampu berpaling. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tetapi perlahan ia bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu di sini?" Tidak ada jawaban. Hanya suara gemerisik kain kafan yang bergesekan, dan sesaat kemudian sosok pocong itu menghilang, meninggalkan aroma anyir yang menusuk. Supriyadi tetap berdiri di tempatnya, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa terikat pada sosok itu, seolah mereka berbagi kenangan yang sama, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Supriyadi mulai menyelidiki. Ia berbicara dengan beberapa guru lama yang sudah bekerja di sekolah itu sejak bertahun-tahun silam. Dari cerita mereka, ia mengetahui bahwa dulu ada seorang siswi bernama Ratna yang meninggal di sekolah ini. Ratna adalah gadis yang pendiam, cerdas, dan cantik, namun memiliki masa lalu yang kelam. Ratna dikabarkan mengakhiri hidupnya di salah satu ruang kelas, dan sejak itu beberapa penjaga sekolah melaporkan pernah melihat sosoknya. Namun, yang paling mengejutkan Supriyadi adalah bahwa beberapa orang mengaitkan kematian Ratna dengan perasaannya yang tak terbalas kepada seorang pria yang bekerja di sekolah tersebut. Rumor yang terdengar samar-samar di kalangan guru dan staf sekolah menyebutkan bahwa Ratna memiliki perasaan yang mendalam kepada seorang penjaga sekolah saat itu. Dan Supriyadi sadar bahwa pria itu adalah dirinya sendiri. Kenangan masa lalu perlahan-lahan mulai terkuak. Supriyadi ingat saat Ratna sering datang untuk berbicara dengannya setelah jam sekolah, membawa makanan kecil dan duduk di taman, bercerita tentang mimpinya dan kesepiannya. Ia mengagumi Ratna, namun menyadari bahwa hubungan mereka tak mungkin terwujud. Ia seorang pria dewasa dan Ratna masih seorang remaja. Supriyadi merasa terpukul oleh kenyataan ini. Selama ini ia tidak pernah tahu bahwa kematian Ratna mungkin ada hubungannya dengan perasaan yang pernah ia simpan dalam-dalam. Ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri, karena ia tahu itu adalah perasaan yang terlarang. Namun, dengan kembalinya Ratna dalam wujud pocong terbalik, ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan tersebut. Setiap malam, Supriyadi kembali melihat sosok pocong itu. Sosok Ratna, meskipun menyeramkan, semakin tampak seperti panggilan yang tak bisa ia abaikan. Supriyadi mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam keinginan untuk menebus apa yang telah ia perbuat, meski hanya dengan menemani Ratna dalam bentuk apapun yang ia bisa. Suatu malam, Ratna muncul kembali. Kali ini, ia mulai mendekati Supriyadi. Meskipun tetap terbalik, sosoknya kini tampak lebih jelas. Bahkan wajahnya menunjukkan ekspresi sedih yang menusuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ratna mengulurkan tangan ke arah Supriyadi, mengajaknya untuk ikut bersamanya. "Supriyadi," suara itu akhirnya terdengar, lembut namun seram, seolah berasal dari kedalaman. "Ikutlah bersamaku. Aku menunggumu di sini selama ini." Supriyadi merasa ada sesuatu yang menariknya, membuat tubuhnya berat dan tak berdaya. Ia ingin menolak, namun suara Ratna memanggilnya lagi, mengajaknya untuk meninggalkan semua dan menemani Ratna dalam keabadian yang kelam. Malam semakin larut dan angin dingin berdesir melalui celah-celah jendela yang sedikit terbuka, seolah melodi bisikan gaib sedang menyelimuti sekolah itu. Supriyadi berdiri terpaku di koridor, tubuhnya menggigil bukan hanya karena hawa dingin, tetapi juga karena rasa takut yang mencekam. Di hadapannya, sosok Ratna dalam wujud pocong terbalik tampak lebih nyata daripada sebelumnya. "Supriyadi," suara itu mengalun lembut, memanggil namanya dengan nada yang melengking samar-samar. Suara itu terdengar seperti gaung yang berasal dari tempat jauh,
namun sekaligus begitu dekat, menembus relung hatinya yang terdalam. Ratna mengulurkan tangannya yang terbalut kain kafan lusuh ke arah Supriyadi. Dalam kebisuannya, ajakan itu begitu jelas, seolah Ratna menuntut sesuatu yang tak bisa ia tolak. Ratna Supriyadi akhirnya berhasil mengucapkan. Suaranya bergetar dan parau. "Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu memanggilku?" Ratna hanya terdiam, namun matanya, meski kosong, tampak penuh perasaan. Seolah-olah semua luka dan rasa sepi yang pernah ia rasakan kini tercermin dalam tatapannya. Di balik sosok menyeramkannya, Supriyadi bisa merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Seakan-akan Ratna terjebak dalam penderitaan abadi. "Sudah cukup lama aku menunggumu, Supriyadi." Ratna akhirnya berkata, "Di antara kegelapan yang tak berujung, aku hanya memiliki kenangan tentangmu. Aku tak bisa tenang, tak bisa pergi tanpa dirimu. Ikutlah bersamaku, hanya dengan begitu kita bisa bersama." Supriyadi menelan ludah, merasa seolah tercekik oleh beratnya ajakan itu. Ratna mengulurkan tangannya lebih dekat, hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Ia bisa melihat noda-noda darah yang mengering di kain kafannya, dan aroma anyir memenuhi udara di sekelilingnya. Ketakutannya mencapai puncak, tetapi perasaan aneh yang selama ini ia simpan jauh di dalam hatinya juga ikut bangkit. Aku tidak bisa," jawab Supriyadi dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Aku masih hidup, Ratna. Aku tidak bisa ikut bersamamu." Namun Ratna tidak menerima penolakan itu. Perlahan ia mulai mendekatkan wajahnya pada Supriyadi. Ia bisa merasakan napas dingin yang mengalir di wajahnya, dan kulitnya meremang. Ratna berbisik, "Tidak ada lagi kehidupan bagimu di sini, Supriyadi. Kehidupanmu hanya kesepian, dan aku menunggumu di sini di sisi yang lain. Kita bisa bersama dalam dunia ini selama-lamanya." Supriyadi ingin lari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya seolah lumpuh di tempat. Suara-suara berdesis mulai terdengar di telinganya, samar namun begitu jelas. Suara-suara dari masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia bisa mendengar Ratna tertawa, mengingatkan percakapan-percakapan hangat mereka di taman sekolah saat matahari tenggelam. Ia bisa merasakan kembali kehangatan yang pernah ia rasakan dulu, sebelum hidupnya diwarnai oleh kehampaan. Di momen itu, Supriyadi mulai berpikir, apakah ini memang takdirnya? Apakah ia seharusnya ikut dengan Ratna untuk menebus semua yang ia abaikan selama ini? Kenangan yang muncul tak henti-hentinya, membawanya kembali pada saat-saat di mana ia melihat Ratna tersenyum kepadanya saat ia merasakan ada cinta yang tak pernah ia ungkapkan. Namun, dalam pikirannya, ia sadar bahwa jika ia menyerah, hidupnya di dunia ini akan berakhir. Ia akan menjadi seperti Ratna, terjebak dalam kegelapan abadi tanpa jalan keluar. Sekilas ia teringat tentang istrinya yang telah meninggal, dan bagaimana ia pernah berjanji untuk hidup dengan penuh cinta, meski takdir memisahkan mereka. Tidak, Ratna. Akhirnya ia mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. "Aku tidak bisa ikut denganmu. Aku harus melanjutkan hidupku, meski kau ada dalam kenanganku. Aku harus meneruskan hidup ini, bukan bersamamu di dunia yang sudah gelap ini." Tatapan Ratna berubah. Matanya yang tadinya kosong, kini memancarkan amarah dan rasa kecewa yang begitu besar. Angin dingin semakin kencang bertiup, seolah seluruh sekolah bergetar. Ratna menjerit, sebuah suara yang begitu nyaring dan memilukan hingga membuat telinga Supriyadi berdenging. Ia mundur, mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. "Jangan tinggalkan aku lagi, Supriyadi," teriak Ratna. Suaranya menggema di seluruh lorong sekolah yang gelap. "Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu ada di sini bersamamu, atau tidak akan ada yang tenang." Dalam ketakutan yang mencekam, Supriyadi berhasil melepaskan diri dari pengaruh Ratna dan lari secepat mungkin keluar sekolah. Napasnya terengah-engah, namun ia tidak berani melihat ke belakang. Ia tahu, malam itu
ia telah menolak panggilan Ratna. Tetapi ia juga sadar bahwa Ratna tidak akan pernah berhenti mengikutinya. Setelah malam itu, Supriyadi mencoba melupakan pertemuannya dengan Ratna. Ia kembali ke rutinitasnya menjaga sekolah, tetapi tidak ada yang sama lagi. Setiap malam terasa lebih panjang dan mencekam. Bahkan dalam keheningan, ia merasakan kehadiran Ratna mengintainya dari kegelapan. Awalnya, ia berpikir mungkin semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk. Namun, tanda-tanda kehadiran Ratna semakin nyata dan semakin mengganggu. Pada malam berikutnya, saat Supriyadi sedang berpatroli, ia mendengar suara langkah kaki yang berat dan terseret dari dalam ruang kelas. Penasaran sekaligus takut, ia mendekati pintu kelas dan mengintip ke dalam. Di dalam kelas itu, ia melihat meja-meja yang terbalik dan di tengah-tengah ruangan terdapat tulisan di papan tulis yang sepertinya ditulis dengan darah. "Kau tak akan bisa melupakanku." Supriyadi mundur dengan ketakutan. Tangannya bergetar hebat, namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap ruangan itu dalam-dalam, berharap apa yang ia lihat hanyalah ilusi. Namun, bayangan itu nyata dan perasaan dingin menyelimutinya. Ia berlari keluar dari ruangan itu, mencoba menjauh sejauh mungkin dari sekolah yang seolah kini menjadi jebakan maut baginya. Tak hanya di sekolah, Supriyadi mulai merasakan kehadiran Ratna di rumahnya. Suara-suara aneh terdengar setiap malam, suara rintihan dan isakan Ratna yang memanggil namanya dari sudut-sudut gelap rumahnya. Cermin di kamarnya pecah tiba-tiba, dan setiap kali ia menyalakan lampu, lampu itu berkedip dan padam, menyisakan kegelapan yang mencekam. Suatu malam, saat ia tertidur karena kelelahan, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia terjebak di dalam sekolah, dan di setiap ruangan ia melihat bayangan Ratna yang mengejarnya. Ketika ia berusaha lari, kakinya seolah-olah tertahan oleh tangan-tangan gaib yang mencengkeram erat. Dalam mimpinya, Ratna mendekatinya perlahan. Wajahnya penuh dengan amarah bercampur kesedihan. "Supriyadi, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Aku menunggumu, kita ditakdirkan untuk bersama," ucap Ratna sambil tersenyum sinis. Tatapan mata Ratna begitu mengerikan, membuat Supriyadi tercekik dalam rasa takut yang luar biasa. Suara-suara berbisik semakin nyaring, membanjiri pikirannya dengan kenangan-kenangan lama yang ia pikir sudah hilang. Supriyadi terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Nafasnya terengah-engah, dan ia bisa merasakan dadanya berdebar kencang. Namun, yang membuatnya terkejut saat ia terbangun, di samping tempat tidurnya, ia melihat jejak-jejak kaki yang basah dan kotor, seperti ada seseorang yang berdiri di sana. Malam-malam berikutnya semakin parah. Supriyadi tidak hanya mendengar suara-suara, tetapi ia juga mulai melihat bayangan Ratna di kaca jendela, meskipun ia yakin tak ada yang berdiri di luar. Setiap kali ia mencoba menyalakan lampu untuk mengusir kegelapan, lampu itu berkedip dan padam, seolah-olah Ratna mencoba menahan cahaya dari hidupnya. Ketakutannya mencapai puncak ketika suatu malam ia mendengar suara yang jelas di telinganya. Suara Ratna yang berbisik, "Aku selalu di sini, Supriyadi. Kau tidak bisa lari dariku. Kita akan bersama, entah kau mau atau tidak." Supriyadi merasa hidupnya terjebak dalam siklus yang tak berujung. Setiap malam ia dihantui oleh perasaan dingin yang menguasai rumahnya, dan setiap pagi ia merasa semakin lemah, seperti ada energi hidup yang perlahan-lahan disedot oleh kehadiran Ratna. Ia mulai kehilangan tidur, berat badannya turun drastis, dan tubuhnya semakin kurus dan lemah. Orang-orang di sekolah mulai memperhatikan perubahan pada Supriyadi. Para guru dan siswa mengomentari wajahnya yang pucat dan tatapan kosongnya. Ia mencoba mengabaikan semua komentar itu, namun semakin lama ia sadar bahwa ia tidak lagi hidup di dunia yang sama dengan mereka. Ia terjebak antara dunia nyata dan dunia kegelapan yang dihadirkan oleh Ratna. Ketika malam-malam teror itu terus berlangsung, Supriyadi akhirnya menyadari satu hal, bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kehadiran Ratna.
ia tidak bisa hidup dalam ketakutan abadi. Mungkin ada cara untuk membebaskan Ratna dari keabadian yang menyiksanya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ia siap untuk mengorbankan dirinya? Atau akan ia temukan cara lain untuk mengakhiri teror ini? Ia pun mulai mencari tahu tentang cara-cara memutus ikatan roh yang terjebak, menggali informasi dari buku-buku mistis tua, dan mendatangi seorang dukun yang terkenal di desa sebelah. Namun, apa yang ia temukan justru semakin membuatnya bergidik ngeri bahwa cara untuk membebaskan Ratna adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan semakin mendekati keputusan akhir, Supriyadi harus menghadapi pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah ia cukup berani untuk meninggalkan dunia ini, mengikuti Ratna ke dunia kegelapan, atau akan ia terus hidup dalam teror abadi tanpa pernah menemukan kedamaian? Setelah malam-malam yang panjang dilalui dalam ketakutan, Supriyadi merasa semakin lemah dan putus asa. Teror yang dialaminya kini bahkan tidak hanya terjadi di malam hari. Bayangan Ratna mulai terlihat di siang hari, di pantulan jendela, di sudut-sudut ruangan sekolah, dan bahkan saat ia berjalan di tengah kota. Seolah-olah Ratna menempel padanya, membawa aura kegelapan yang tidak bisa ia lepaskan. Ia merasa perlu menemukan jawaban, apapun risikonya. Akhirnya, Supriyadi mengumpulkan keberanian dan mengunjungi seorang dukun tua bernama Pak Warto yang tinggal di desa sebelah. Pak Warto dikenal sebagai dukun sakti yang sering membantu orang-orang dengan gangguan gaib. Saat Supriyadi menjelaskan apa yang telah ia alami, Pak Warto mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengangguk seolah-olah mengerti betul apa yang sedang terjadi. Ratna ini, kata Pak Warto dengan suara rendah, adalah arwah yang tersesat, terikat dengan perasaan yang tidak selesai di dunia ini. Ia tidak bisa pergi karena masih terhubung denganmu, Supriyadi. Apa yang kau rasakan untuknya? Supriyadi ragu sejenak. Ia ingat masa-masa indah yang pernah ia habiskan bersama Ratna, meskipun mereka tidak pernah benar-benar bersama. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia pernah merasa terikat dengan Ratna, tetapi hubungan itu terlarang. Kenangan itu membebaninya, membawa rasa bersalah yang tak pernah ia lupakan. Saya peduli padanya, jawab Supriyadi dengan suara bergetar. Tapi saya tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini, dihantui setiap malam setiap hari. Pak Warto mengangguk. Ada dua cara untuk mengakhiri ikatan ini, Supriyadi. Pertama, kau harus merelakan Ratna pergi dan meminta maaf atas apa yang pernah terjadi. Kau perlu menghadapinya di tempat di mana semua dimulai dan melepaskan kenangan itu. Tetapi, jika arwahnya tidak mau pergi, maka ada cara lain yang lebih berbahaya. Supriyadi menatap Pak Warto dengan cemas, hatinya dipenuhi rasa takut dan harapan. Apa caranya? Pak Warto menarik napas dalam, seolah-olah enggan mengungkapkan cara kedua. Kau bisa menemani dia di dunia sana, Supriyadi. Dengan menyerahkan dirimu, kau bisa menebus semuanya. Dan mungkin saja dia akan tenang akhirnya. Supriyadi terdiam, kata-kata Pak Warto menggantung di udara. Ia sadar bahwa hidupnya di dunia ini sudah berakhir sejak ia mulai dihantui. Namun, menyerahkan dirinya sepenuhnya adalah keputusan yang berat. Ia tak ingin mati, tetapi ia tak bisa terus hidup dalam ketakutan yang menghantuinya setiap detik. Setelah berpikir matang-matang, Supriyadi memutuskan untuk mencoba cara pertama. Malam itu juga, ia kembali ke sekolah, tepat ke ruang kelas di mana ia pertama kali melihat pocong Ratna. Ia berdiri di tengah kelas, mengingat kenangan-kenangan lama dan merenungkan setiap perasaan yang dulu ia sembunyikan. Ratna, panggilnya dengan suara keras. Suaranya bergema di ruangan kosong itu. Aku tahu kau di sini. Aku tahu perasaanku dulu, aku tahu semuanya. Aku ingin minta maaf. Maaf karena tidak bisa bersamamu, dan maaf jika aku membuatmu merasa sendiri. Suasana ruangan itu terasa tegang. Udara semakin dingin dan perlahan sosok pocong Ratna muncul dari sudut ruangan, berdiri terbalik seperti sebelumnya. Wajahnya yang tertutup kain kafan lusuh itu menatap Supriyadi dengan tatapan yang penuh luka. Aku menunggumu.
Supriyadi, aku tak bisa pergi tanpa dirimu. Kau adalah satu-satunya yang kuinginkan, ucap Ratna dengan nada suara yang memelas. Supriyadi menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba menahan getaran tubuhnya. Ia menarik napas panjang dan berusaha untuk tidak mundur. Ratna, kau harus pergi. Aku masih hidup dan aku tidak bisa mengikutimu. Aku harus melanjutkan hidup dan kau juga harus menemukan kedamaianmu. Aku berharap kau bisa mengerti. Sesaat hening dan Supriyadi menunggu jawaban Ratna dengan jantung berdebar. Tiba-tiba suara isak tangis terdengar dari Ratna. Suara itu berubah menjadi jeritan pilu yang begitu nyaring hingga membuat telinga Supriyadi berdenging. Ruangan itu berguncang dan sosok Ratna mulai mendekat. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah menahan amarah yang tak tertahankan. Aku tidak akan pergi tanpamu, Supriyadi. Aku akan selalu di sini, selalu, teriak Ratna. Seketika itu, semua lampu di ruangan tersebut padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Supriyadi merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menyedot energi hidupnya. Dalam kepanikan, ia mencoba mengingat ajaran Pak Warto. Ia meraih sebungkus kecil garam yang diserahkan Pak Warto kepadanya tadi siang. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia menaburkan garam itu ke lantai dan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Pak Warto. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu berubah. Ratna menjerit dan sosoknya bergetar hebat, seolah-olah diliputi oleh rasa sakit yang luar biasa. Bayangan Ratna perlahan-lahan menghilang, tertarik ke dalam kegelapan yang semakin pekat, hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Supriyadi jatuh terduduk, tubuhnya lemas tak berdaya. Ruangan itu kini sunyi senyap, dan kegelapan perlahan memudar, digantikan oleh cahaya remang-remang lampu yang kembali menyala. Supriyadi tahu bahwa ia baru saja selamat dari teror yang hampir mengakhiri hidupnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia masih merasakan perasaan yang tak terjelaskan. Ia tahu Ratna telah pergi, tetapi ia juga sadar bahwa kenangan tentangnya akan selalu hidup dalam dirinya. Meskipun akhirnya ia terbebas, ada bagian dari dirinya yang akan selalu merindukan sosok Ratna, sosok cinta yang tak pernah ia dapatkan. Dengan langkah yang berat, Supriyadi meninggalkan sekolah itu. Ia merasa seperti mendapatkan hidupnya kembali, meski dengan bayangan yang selalu akan menghantui ingatannya. Setelah malam yang mencekam itu, Supriyadi merasa seperti telah memenangkan pertarungan besar. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai penjaga sekolah dengan harapan bisa menjalani kehidupan yang normal. Meski tubuhnya masih lemas dan wajahnya tampak lesu, ia merasa sedikit lega. Tidak ada lagi sosok pocong Ratna yang mengejarnya, tidak ada lagi isak tangis di tengah malam, dan tidak ada lagi bayangan menyeramkan di setiap sudut sekolah. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, hal-hal aneh mulai terjadi di sekolah. Para siswa mulai berbicara tentang suara-suara langkah kaki yang terdengar di lorong saat sekolah sudah kosong. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan hitam yang melintasi jendela kelas, seolah-olah ada yang mengawasi dari kegelapan. Awalnya, Supriyadi mengabaikan cerita-cerita tersebut. Ia berpikir bahwa itu hanyalah imajinasi para siswa yang terlalu banyak mendengar cerita horor. Tetapi semakin lama, laporan-laporan dari siswa dan guru menjadi lebih serius. Pada suatu malam, seorang guru bahkan berlari ketakutan ke kantor kepala sekolah setelah melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung koridor, melayang dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Supriyadi mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dia mendatangi Pak Warto lagi, kali ini dengan perasaan cemas yang lebih besar. Pak Warto mendengarkan dengan seksama sambil mengerutkan alis, seolah-olah ia sudah menduga bahwa masalah ini belum benar-benar selesai. Supriyadi, kata Pak Warto sambil menatapnya tajam, Ratna mungkin sudah pergi, tetapi kehadirannya yang lama di dunia ini meninggalkan jejak. Arwah lain mungkin tertarik pada energi yang ditinggalkannya. Arwah-arwah ini mungkin mencari hal yang sama seperti Ratna.
sebuah ikatan atau tujuan yang belum terselesaikan. Dan sayangnya, sekolah itu sekarang menjadi tempat di mana mereka tertarik. Supriyadi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia belum pernah mendengar cerita semacam ini sebelumnya. Apakah ini berarti bahwa sekolah tersebut sekarang dihuni oleh lebih banyak makhluk gaib? Pak Warto menatap Supriyadi dengan serius. Ada satu cara lagi untuk membersihkan tempat itu, tetapi kau perlu berani, Supriyadi. Kau harus menyelesaikan ritual pemurnian. Ini bukan ritual biasa. Kau harus melakukannya di setiap sudut sekolah, menghadapi semua yang mungkin muncul. Supriyadi merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Sekolah itu harus dibersihkan, dan ia merasa bertanggung jawab untuk melakukannya. Dengan persiapan yang matang, ia dan Pak Warto kembali ke sekolah pada tengah malam, membawa berbagai benda sakral yang diperlukan untuk ritual pemurnian. Ketika mereka tiba di sekolah, suasana terasa mencekam. Hawa dingin menyelimuti seolah ada sesuatu yang menunggu. Mereka mulai di koridor depan, menyalakan dupa dan mengucapkan mantra pembersihan. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi, hanya keheningan yang mendalam. Tetapi, ketika mereka mencapai aula sekolah, suara langkah kaki mulai terdengar, pelan namun nyata, mendekati mereka dari belakang. Supriyadi menoleh dengan cepat dan ia melihatnya. Bayangan seorang perempuan dengan wajah pucat, matanya kosong seperti Ratna, tetapi kali ini rambutnya terurai panjang, tampak basah dan kusut. Perempuan itu mendekat, bibirnya menyeringai, seolah senang bahwa mereka ada di sana. Pak Warto melangkah maju, mengangkat dupa yang membara, dan mengucapkan mantra yang lebih keras. Sosok itu merintih, tetapi bukannya menjauh, ia malah semakin mendekat. Tiba-tiba, dari sudut-sudut aula, muncul bayangan-bayangan lain, sosok-sosok yang tampak seperti siluet, tanpa wajah, hanya berdiri mengitari mereka, menghalangi jalan keluar. Supriyadi merasa jantungnya berdebar keras. Mereka dikelilingi. Dia memegang erat botol kecil berisi air suci yang diberikan Pak Warto, dan dalam kegelisahannya, ia mulai memercikan air tersebut ke arah bayangan-bayangan itu. Sosok-sosok itu tampak terguncang, tubuh mereka bergetar dan menghilang sesaat setelah terkena air suci. Namun, bayangan perempuan itu tidak mundur. Ia hanya berdiri di sana, menatap Supriyadi, seolah-olah mencoba berbicara dengannya. "Kenapa kau masih di sini?" tanya Supriyadi tanpa sadar. Suaranya terdengar kecil, hampir berbisik. Perempuan itu tersenyum aneh. "Aku menunggumu, semua menunggumu. Kau telah memanggil kami dan kami datang." Supriyadi terdiam, mencoba mengerti apa yang dimaksud oleh sosok tersebut. Apakah dengan memanggil arwah Ratna, ia tidak sengaja membuka pintu bagi makhluk-makhluk lain? Ia merasa bersalah dan ketakutan, menyadari bahwa mungkin inilah akibat dari hubungannya dengan Ratna. Ia telah membuka pintu ke dunia lain, mengundang arwah-arwah yang terjebak dalam kegelapan. Pak Warto mengguncang bahunya, membangunkan Supriyadi dari lamunannya. "Kita harus menyelesaikan ini. Kita belum selesai." Mereka melanjutkan ritual pemurnian di seluruh sekolah, berdoa dan mengusir bayangan-bayangan yang mencoba mendekat. Dengan susah payah, mereka berhasil membersihkan sebagian besar sudut sekolah, hingga akhirnya mereka sampai di kelas terakhir. Saat itu, mereka mendengar suara tawa kecil, suara yang sangat akrab di telinga Supriyadi. "Supriyadi," suara itu berbisik, seolah-olah bergaung dari segala arah. Supriyadi merasa tubuhnya membeku, tetapi ia menatap ke depan, menghadapi apa yang ada di hadapannya. Ia melihat sosok Ratna yang berdiri di sudut ruangan, tersenyum padanya. Kali ini bukan sebagai pocong, melainkan dalam wujud manusia. "Ratna?" ucap Supriyadi pelan, matanya memancarkan rasa rindu dan ketakutan sekaligus. Ratna mengangguk pelan, tatapannya lembut, tetapi ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. "Aku sudah pergi, Supriyadi, tetapi ada yang belum selesai. Kau perlu mengakhiri semua ini.
dengan membebaskan bukan hanya aku, tetapi mereka semua. Dengan perasaan berat, Supriyadi akhirnya mengucapkan doa terakhir, menyelesaikan ritual pemurnian, dan menyaksikan sosok Ratna yang tersenyum perlahan menghilang bersama bayangan-bayangan lain. Akhirnya, suasana di sekolah itu menjadi tenang, benar-benar tenang untuk pertama kalinya. Pagi itu, Supriyadi meninggalkan sekolah, merasakan kedamaian yang baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia telah menebus kesalahannya, bukan hanya untuk Ratna, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia telah membebaskan arwah-arwah yang selama ini tersesat, dan ia merasa bahwa hidupnya kembali pada jalur yang benar. Namun, dalam hatinya, ia sadar bahwa ia akan selalu terhubung dengan dunia yang tak terlihat, dunia di mana ia telah bertemu cinta yang tak terungkap, dan juga ketakutan yang tak terlupakan. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan serta rizki berlimpah selalu menyertai.